Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Di sini saya Muhammad Masnur Rifai dengan NPM 069 akan menyampaikan resume perkuliahan pada pekan lalu pada Kamis tanggal 6 Maret 2025 yang berjudul Teori-teori belajar yang mendukung penggunaan media pembelajaran berbasis ICT. Yang pertama, teori belajar behaviorisme. Tokoh yang mengkaji teori ini adalah B.F. Skinner. Pada teori belajar behaviorisme oleh B.F. Skinner mengemukakan bahwa belajar adalah aktivitas yang terjadi dalam pikiran dan dapat disimpulkan hanya dengan perilaku yang diamati. Perilaku dibentuk oleh kemungkinan penguatan untuk membentuk respon yang diinginkan. Penguatan positif atau meningkatkan perilaku yang diinginkan dengan imbalan, dan penguatan negatif yaitu meningkatkan perilaku yang diinginkan dengan menahan hadiah, atau juga hukuman yaitu mengurangi perilaku yang tidak diinginkan dengan rangsangan negatif. Prinsip belajar behaviorisme adalah belajar disimpulkan dari perilaku, koneksi stimulus respon, membentuk perilaku, penguatan memperkuat respon, rantai perilaku, atau yang disebut dengan keterampilan. Implikasi pada pembelajaran teori ini adalah: pertama, pembelajaran harus memberikan rangsangan dan penguatan yang tepat untuk mencapai respon yang dipelajari atau diinginkan. Implikasi pada penggunaan ICT, program komputer dapat memberikan rangsangan dan penguatan yang konsisten dan dapat diandalkan secara individual. Teori pemrosesan informasi atau Atkinson dan Shifrin. Teori ini mengemukakan bahwa belajar adalah menyandingkan informasi ke dalam memori manusia, mirip dengan cara komputer menyimpan informasi. Ada 3 jenis penyimpanan. Yang pertama, register sensorik untuk menerima informasi. Kemudian ada memori jangka pendek atau memori kerja atau yang disingkat STM untuk menahannya sementara, dan memori jangka panjang atau LTM untuk menyimpan informasi tanpa batas. Prinsip-prinsip belajar ini adalah: belajar disimpulkan dari perilaku, belajar adalah menyandingkan informasi ke dalam ingatan, penyandian dimulai dengan perhatian, tindakan memastikan transfer ke memori, latihan memperkuat retensi, dan membantu mengingat. Implikasi pada pembelajaran ini: pembelajaran harus menarik perhatian, memberikan jenis tindakan yang tepat, dan menyediakan praktik yang cukup untuk memastikan, mengkodekan, dan mempertahankan retensi. Implikasi pada penggunaan ICT: aplikasi komputer memiliki kualitas untuk menarik perhatian siswa dan menyediakan aplikasi dan latihan berulang-ulang secara individual. Selanjutnya, teori perilaku kognitif dari Robert Gagnon. Teori ini mengemukakan bahwa pembelajaran dibentuk untuk menyediakan kondisi instruksional yang optimal. Jenis keterampilan yang berbeda, misalnya konsep atau aturan, atau juga pemecahan masalah, memerlukan kondisi belajar yang berbeda. Pembelajaran mencakup 9 peristiwa pembelajaran yang berbeda sesuai dengan jenis keterampilan yang diajarkan dan pendekatan hierarki keterampilan yang menyajikan keterampilan sederhana dan membangun keterampilan yang kompleks. Prinsip-prinsip belajar Gagnon ini menyatakan bahwa pembelajaran dibentuk oleh urutan kejadian instruksional yang sesuai dengan jenis pembelajarannya. Belajar adalah proses membangun. Peserta didik harus memiliki keterampilan persyarat untuk setiap keterampilan baru. Aplikasi pada pembelajaran: kegiatan pembelajaran harus menyediakan acara untuk mendukung jenis pembelajaran. Siswa harus menunjukkan bahwa mereka telah mempelajari keterampilan persyarat. Implikasi pada penggunaan ICT: komputer dapat memberikan informasi yang lebih cepat dan akurat tentang tingkat keterampilan siswa dan menyediakan rangkaian aktivitas yang konsisten untuk memenuhi peristiwa instruksional. Selanjutnya, teori sistem dan desain pembelajaran sistematis dari Gagnon dan Briggs. Teori ini menyatakan bahwa belajar didorong dengan menggunakan sistem pembelajaran berdasarkan pengolahan informasi dan teori-teori behavioral kognitif. Sebuah sistem pembelajaran dirancang dengan
menyatakan sebuah sistem pembelajaran dirancang dengan menyatakan tujuan dan sasaran, melakukan analisis tugas untuk mengatur urutan pembelajaran, pencocokan penilaian dan instruksi untuk tujuan, membuat bahan dan pengujian lapangan dan merevisi bahan. Kemudian prinsip pembelajaran paling efisien bila didukung oleh sistem pengajaran yang dirancang dengan baik. Sistem pembelajaran yang lengkap menurut tujuan, kegiatan pembelajaran dan penilaian. Aplikasi dan pembelajaran. Pembelajaran harus terstruktur dan berurutan, dan siswa harus terus dipantau saat mereka maju melalui sistem instruksional. Implikasi pada penggunaan ICT, aplikasi komputer, dan dapat memberikan urutan informasi, latihan, dan penilaian, serta dapat memberikan informasi yang cepat dan akurat tentang kemajuan setiap siswa. Selanjutnya, implikasi teori belajar objektivisme terhadap strategi pengintegrasian media berbasis ICT. Pilih strategi integrasi teknologi berdasarkan teori belajar objektivisme ketika keterampilan dan konten yang akan dipelajari didefinisikan dengan jelas, konkret, dan tidak ambigu, dan respon perilaku tertentu dapat mengidentifikasikan pembelajaran. Siswa membutuhkan bimbingan atau latihan individu untuk belajar dan mendemonstrasikan keterampilan bersyarat. Siswa juga perlu memperoleh keterampilan secepat dan seefisien mungkin. Untuk yang selanjutnya ada teori aktivisme sosial dari John Dewey. Teori ini mengemukakan bahwa belajar adalah pertumbuhan individu yang muncul melalui pengalaman sosial. Perkembangan peserta didik didorong melalui aktivitas langsung yang terhubung dengan isu dan masalah dunia nyata. Kurikulum sekolah harus muncul dari minat siswa dan diajarkan sebagai topik yang terintegrasi, bukan sebagai keterampilan yang terpisah. Prinsip belajar pada teori ini yaitu pembelajaran memerlukan interaksi sosial antar siswa terhadap masalah dan persoalan yang langsung menjadi perhatian mereka. Implikasi pada pembelajaran harus menekankan kegiatan kolaboratif dan koneksi dunia nyata. Implikasi pada penggunaan ICT, teknologi mendukung peluang untuk kolaborasi, presentasi visual membantu siswa menghubungkan konsep abstrak dan aplikasi dunia nyata. Selanjutnya teori kognitif sosial dari Albert Bandura. Teori ini mengemukakan bahwa belajar adalah kegiatan pengolahan informasi yang dihasilkan dari interaksi antara perilaku, lingkungan, dan faktor siswa. Siswa belajar baik melalui tindakan yang mereka lakukan, atau enactive learning, atau melalui mengamati orang lain, atau yang biasa disebut dengan vicarious learning. Siswa belajar melalui pemodelan seperti guru dan sesama siswa. Motivasi untuk belajar dan bertahan pada tugas belajar dibentuk oleh kepercayaan diri siswa atau kepercayaan pada kemampuan mereka untuk menyelesaikan tindakan yang diperlukan untuk belajar. Prinsip belajar pada teori ini yaitu pembelajaran memerlukan interaksi sosial antar siswa terhadap masalah dan persoalan yang menjadi perhatian mereka. Pembelajaran dapat terjadi secara perwakilan melalui perilaku pemodelan orang lain. Mengamati model seperti dirinya yang berhasil melakukan perilaku dapat meningkatkan efikasi dari siswa. Selanjutnya ada teori scaffolding dari Lev Vygotsky. Teori belajar ini mengemukakan bahwa belajar adalah perkembangan kognitif yang dibentuk oleh perbedaan individu dan pengaruh budaya. Orang dewasa atau ahli dan anak-anak memandang dunia secara berbeda. Perbedaan di antara mereka adalah zona perkembangan proksimal. Orang dewasa mendukung pembelajaran melalui scaffolding atau membantu anak mengembangkan apa yang telah mereka ketahui. Prinsip pembelajaran berjalan dengan baik ketika siswa mendapat bantuan dari ahli untuk mengembangkan apa yang telah mereka ketahui. Latar belakang setiap pembelajar membentuk bagaimana dia belajar. Yang selanjutnya teori perkembangan anak dari Jean Piaget. Teori ini mengemukakan bahwa belajar adalah pertumbuhan kognitif melalui pematangan neurologis dan sosial. Anak melalui tahapan perkembangan kognitif
atau sensiomotor, proporsional dan konkret, dan operasi formal dengan berinteraksi dengan lingkungannya. Ketika mereka menghadapi hal-hal yang tidak diketahui, mereka mengalami ketidakseimbangan. Mereka merespon dengan asimilasi atau menyesuaikannya dengan pandangan mereka, atau juga dengan akomodasi, yaitu mengubah pandangan mereka. Prinsip-prinsip belajar pada teori ini yakni kemampuan belajar berbeda. Prinsip-prinsip belajar pada teori ini yakni kemampuan belajar berbeda pada setiap tahap perkembangan. Anak-anak maju melalui tahapan melalui eksplorasi lingkungan mereka. Ya, selanjutnya teori discovery learning dari Jeremy Bronner. Teori ini mengemukakan bahwa belajar adalah pertumbuhan kognitif melalui interaksi dengan lingkungan. Anak-anak lebih mungkin untuk memahami dan mengingat konsep yang mereka temukan selama interaksi mereka dengan lingkungan. Guru memandang pembelajaran penemuan dengan memberikan kesempatan untuk mengeksplorasi dan memanipulasi objek dan melakukan percobaan. Prinsip-prinsipnya bahwa anak-anak memahami dan mengingat konsep dengan lebih baik ketika mereka menemukan konsep itu sendiri melalui eksplorasi. Implikasi pada pembelajaran, siswa harus diberi kesempatan untuk eksplorasi tidak terstruktur dan penemuan diri. Implikasi pada penggunaan ICT, teknologi dapat mengemukakan beragam informasi dan lingkungan yang kompleks bagi siswa untuk dijelajahi. Kemudian yang selanjutnya teori multiple intelligence dari Howard Gardner. Teori ini mengemukakan bahwa belajar dibentuk oleh kecerdasan bawaan. Yang pertama, linguistik, menggunakan bahasa secara efektif, menulis dengan jelas dan persuasif. Yang kedua ada musik, berkomunikasi dengan menulis dan memainkan musik. Yang ketiga ada logik atau matematis, menalarkan secara logis, mengenali pola dan merumuskan dan menguji hipotesis, memecahkan masalah dalam matematika dan sains. Yang keempat ada spasial, merasakan dunia secara visual, dapat menciptakan kembali sesuatu yang setelah melihatnya. Yang kelima ada kinestik, menggunakan tubuh dan peralatan dengan terampil. Yang keenam ada interpersonal, pemikiran introspektif, memiliki kemampuan metakognitif yang tinggi. Yang ketujuh ada interpersonal, memperhatikan suasana hati dan perubahan orang lain, dapat mengidentifikasi motif perilaku orang lain, berhubungan baik dengan orang lain. Yang kedelapan ada naturalis, dapat membedakan antara makhluk hidup. Nah, teori yang terakhir, teori multiple intelligence dari Howard Gardner. Prinsip-prinsip dalam teori ini menyatakan bahwa belajar dapat terjadi pada banyak tingkatan dan didemonstrasikan dengan cara yang berbeda, tergantung pada mode kecerdasan yang disukai siswa. Pembahasan yang terakhir yaitu implikasi teori inquiry terhadap strategi pengintegrasian media berbasis ICT, strategi integrasi teknologi berdasarkan teori inquiry ketika konsep yang dipelajari bersifat abstrak dan kompleks. Guru merasa bahwa kegiatan visual langsung sangat penting untuk membantu siswa melihat bagaimana konsep visual langsung sangat penting untuk konsep diterapkan pada masalah dan isu dunia nyata. Guru ingin mendorong kolaborasi atau mengizinkan cara belajar alternatif dan menunjukkan kompetensi. Guru ingin menggunakan model dan model diri untuk meningkatkan motivasi belajar siswa. Ada waktu untuk memungkinkan eksplorasi tidak terstruktur untuk memotivasi siswa dan membantu mereka menemukan minat sendiri.
Sekian video resume perkuliahan ini saya buat. Saya mohon maaf jika ada kesalahan dalam pembuatan video ini. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.